Kita mulai halaman 23 ya. Ya, kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga kita selalu limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, dan aku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarus Siyasiyah. Kita masih membahas bab terakhir dari alinea terakhir ya dari bab siyasah. Ya, jadi siyasah itu adalah riayatus su'unil ummah dakhilian wa kharijian wa takunu min kibalid daulah wal ummah. Fad daulatu hiyallati tubashiru hadhihi ra'iyati amaliyan wal ummatu hiyallati tuhasibu bihal daulah. Jadi yang namanya politik itu adalah mengurusi riayatus su'unil ummah, peduli atau concern, peduli kepada urusan umat baik di dalam dan ke luar negeri, ke dalam negeri atau ke luar negeri, dari sisi negara dan juga umat. Negara adalah yang secara langsung kepada rakyatnya menerapkan segala aturan, dan juga umat adalah yang memuhasabah, mengoreksi penguasa, mengoreksi negara. Kita sudah bahas tentang masalah negara yang kemudian menerapkan aturan hanya Islam saja, sedangkan rakyatnya itu mengoreksi penguasa. Dalil mengoreksi penguasa sudah sangat banyak dalam ayat Al-Quran ya. Terakhir kita bahas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pada saat Allah mengatakan humul muflihun, ini adalah bagian dari wajibnya, tanda dari wajibnya untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada penguasa. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah pekan lalu atau waktu yang lalu kita membahasnya, dikatakan di situ bahwa mana dia? Innallaha la yu'azzibul amata bi amalil khassah hatta yarawul munkara baina zahranaihim ya wa hum qadirun ala an yunkiruhu fala yunkirunahu fa inna fa'alu zalika azaballahu khasatan wal amatan. Ini adalah hadis Rasul yang menjelaskan tentang wajibnya beramar ma'ruf nahi munkar dan memuhasabah penguasa. Jadi kita wajib mengoreksi penguasa apabila khalifah, apabila gubernur, apabila orang-orang yang bersama khalifah tidak menjalankan syariat Islam dan tadi mengurusi urusan umat. Nah, dijelaskan di sini, kita lanjutkan itu ya, alinea itu ya. Iya. Fahadhil ahaditsu kulluha
tadullu ala wujubil amril bil ma'rufi wa nahyi anil munkari. Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan apa? Atas wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hadis-hadis yang kita sudah bahas tadi, termasuk tadi yang Ayah bacakan, itu adalah menunjukkan dalil wajibnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada siapa wajib ini ditujukan? Kepada yang sudah balik. Kepada siapa wajib ini ditujukan? Kepada rakyat. Kepada siapa wajib ini ditujukan? Ya kan? Kepada seluruh umat Islam. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah gimana? Kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat. Pada umat Islam. Orang kafir enggak. Orang kafir itu ya wajib juga diperintahkan juga oleh Allah untuk taat, ya kan? Ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu dia. Wahai manusia, ya kan? Ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nasu budu, sembahlah Tuhanmu. Itu perintah kepada orang kafir juga. Suruh nyembah Allah. Kalau gitu gimana orang kafir kok nyembah Allah? Iya tetap, karena Tuhan yang menciptakan mereka. Tapi orang kafir tidak diperintahkan untuk apa? Untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah ciri ya, keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Iya. Fahiya tadullu ala wujubi amril hakim ya bil ma'rufi wa nahyihi anil munkari. Dan ini juga adalah menunjukkan wajibnya memerintah, menyuruh penguasa ya apa? Untuk ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran. Al-hakim. Jadi penguasa itu lebih efektif lagi untuk melaksanakan perintah Allah, dan kalau mereka menyimpang dari perintah Allah, lebih efektif lagi kalau kita menyerukan agar mereka tidak menyimpangkan syariat Allah, agar tidak terjadi kekacauan. Sehingga amar ma'ruf kepada mereka adalah juga bagian, bahkan lebih penting, bahkan seutama-utamanya nanti dari amar ma'ruf. Gitu. Jadi kita ini kalau gitu saya belajar untuk apa? Untuk paham Islam. Paham Islam untuk apa? Menerapkan syariat Islam. Menerapkan Islam untuk bagaimana? Untuk taat kepada Allah. Salah satu taat kepada Allah yang utama adalah tadi amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Dakwah kepada siapa? Kepada umat semuanya. Kepada siapa? Yang utama kepada penguasa. Kenapa? Penguasa yang menerapkan syariat, menerapkan aturan Allah agar tidak menyimpang. Jadinya jadi bagus itu. Kita. Jadi kita ini punya kewajiban. Jadi anak-anak bukan cuma sebatas apa? Oh, saya cuma ngaji, saya cuma belajar saja, ngafal Quran saja. Tidak, semuanya. Dakwah pun dilakukan. Gitu. Bahkan dikatakan di sini wala syakka fi anna hadhihi hiya muhasabatuhu ala a'malihi. Dan tidak ada keraguan lagi di sini ya, bahwa ini adalah muhasabah kepada penguasa dalam aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar pada penguasa. Apa muhasabah? Meluruskan, mengoreksi kepada penguasa. Ya. Ya. Ala anna hunaka, ya, dengan demikian ya, di sini ahadisun tanussu alal hakimi khosatan ta'kidan. Ya kan? Apa di sini hadis-hadis ini? Tanussu, menaskan, menyiratkan, mewajibkan, menjadi dalil ya kan, bahwa hakim ini adalah khusus dan lebih diutamakan apa? Alal muhasabati, untuk dimuhasabah. Karena di sini gitu. Ya. Lima li muhasabatil hakimi wa amarahu bil ma'rufi wa nahyihi anil munkari min ahamiyah. Dari sinilah maka apa?
muhasabah kepada penguasa, amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka merupakan yang paling penting. Tidak? Paling penting. Coba contohnya, misalnya nih ya, dulu ada kelompok orang yang bikin usaha untuk memberangkatkan orang umroh, lalu dia menyimpangkan uang itu, jadi banyak orang nggak bisa berangkat umroh. Penguasa langsung dia bergerak, gitu. Bagaimana umroh yang tetap dilaksanakan bagi orang yang melakukan usaha ini menyimpangkan, dihukum, disita hartanya, dikembalikan kepada, kalau masih bisa, kepada jamaah, calon jamaah umrohnya. Nah, kelompok-kelompok yang lain jadi takut. Kenapa? Pada saat itu penguasa ngapain? Menerapkan hukuman kepada yang nakal kepada rakyat. Tapi misalnya penguasa meniadakan umroh untuk satu negeri, kira-kira gimana rakyat? Diam saja, nggak bisa ngukum penguasa, itu susah. Gitu, kan gitu. Ini terlepas dari alasan dan bagaimana, kan gitu. Artinya kalau kita bilang kepada penguasa, Pak, tetap laksanakan umroh agar kami mudah melakukan umroh, jangan dilarang, jangan dibatalkan, kami mau melaksanakan umroh ibadah kepada Allah. Lalu kemudian penguasanya tidak melakukan itu, tidak boleh, tahun ini nggak boleh ada umroh, misalnya dia bilang, ya dah. Lalu gimana rakyat? Susah, ya kan? Kenapa? Kita cuma bilang kepada mereka, jangan menghalangi orang kepada masjid Allah, jangan menghalangi orang untuk ibadah, ini takarrub kepada Allah, takutlah kepada Allah. Itu kita nasihati dia. Lalu tiba-tibanya penguasanya mikir, oh iya ya, nanti saya diazab oleh Allah, nanti saya dapat dosa oleh Allah, ya kan? Saya menghalangi orang ibadah. Oh nggak jadi deh, kalau gitu oke, tetap tahun ini boleh umroh. Kira-kira gimana? Terlaksana. Ya. Jadi bagaimana pentingnya dan efektifnya amar ma'ruf nahi mungkar pada saat penguasa itu melaksanakan syariat Allah, itu menjadi sangat penting dan aktivitas terpenting dari aktivitas politik umat. Nah, jadi aktivitas terpenting kita. Nah, sekarang kita sudah mengoreksi belum? Belum. Kenapa? Kita masih mempelajari, dan kita kalau bisa mengoreksi juga. Pak penguasa jangan begitu, gitu kira-kira. Nah, ya. Tentu ini dalam koridor tadi menasehati, mengoreksi. Tetap nggak boleh pakai kekerasan. Yang namanya muhasabah lil hukam itu adalah dengan ucapan. Nah, makanya dikatakan nanti di sini, ya kan? Ya, bagaimana caranya juga? Ini dikatakan di sini fa'an Atiyah an Abi Sa'id, dari Atiyah dari Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Nah, seutama-utamanya jihad adalah kalimat, ucapan yang benar, nasihat yang benar kepada penguasa yang jair, yang jahat tadi, ya, yang melakukan maksiat. Kita ucapkan yang benar, Pak penguasa, bertakwalah kepada Allah, jangan menghalangi orang ibadah ke Baitullah. Kenapa mesti dihilangkan tahun ini nggak ada umroh? Gitu ya. Paham nggak bro? Gitu. Ngerti nggak misalnya ya? Ya, gitu. Ini kalimat yang benar, dan ini seutama-utamanya jihad. Begitu juga wa an Abi Umamah, dari Abi Umamah berkata, qala aradali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, seorang bukan rajulan nih, rajulun, ya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, menghampiri Rasulullah SAW.
Ya, indal jumratil ula, pada saat Rasul sedang melakukan jumrah ula. Jadi kalau dalam rangkaian ibadah haji itu ada melempar jumrah. Melempar jumrah ini adalah melemparkan kerikil-kerikil kepada tempat, ada 3 tempat. Ada jumratul ula, jumratul tsani, dan jumratul aqabah. Sini di sini. Sini. Nah. Jumratul aqabah. Nah, saat Rasul melakukan jumratul ula, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ini Rasul lagi repot sebenarnya, kan gitu. Lagi jumrah. Ya kan? Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul jihadi afdal?" Jihad yang mana yang paling utama ya Rasul? Wah, ini nanya-nanya, ini perang jihad yang mana yang paling utama? Oh, ini lagi repot jumrah ula. Mungkin kalau kita ditanyain lagi repot nimpukin setan, nimpukin jumrah ula, ini orang nanya ntar dulu, gitu ya. Bisa kamu yang saya timpuk ini. Ntar dulu, ini lagi repot. Nah, misalnya, tapi Rasul sabar di situ. Walaupun Rasul nggak melakukan, nggak menjawab. Fasakata, Rasul diam, ya kan? Fasakata anhu, falamma roma al jumrata tsaniyah, maka ketika melewati jumroh yang kedua, sa'alahu, dia nanya lagi kepada Rasul, ya kan? Dia menanya lagi ke Rasul. Fasakata anhu, Rasul juga tetap diam kepada dia, dicuekin. Masya Allah. Ini sahabat nanya, maksa, ini apa sih jihad yang paling afdol? Mungkin kalau ayah pikir gitu, ini orang jihad aja udah paling luar biasa loh. Orang jihad itu perang di jalan Allah, kemudian dia syahid, itu nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolat, nggak perlu tata cara, dikuburkan dan dia dengan pakaian saat dia jihad, saat dia syahid, masuk surga langsung ditempatkan di surga, ya kan? Diberi kemudian di sisi Allah nikmat yang banyak kepada dia. Itu jihad. Ini yang dia malah nanya, mana lagi yang lebih utama ya Rasul? Masya Allah. Jadi ini kayaknya luar biasa semangat, ya kan? Untuk apa? Mendapati kebaikan. Tapi Rasul diam walaupun sudah melewati jumratus tsani, ya kan? Falamma rama jumratul aqabah, maka ketika melewati jumrah aqabah, wa wada'a rajlahu, maka ketika Rasul meletakkan kakinya fi gharzi, pada lubang pijakan unta, kuda, ya unta kok di sini, liyarkabahu, ya, agar mau menaiki untanya, baru Rasul berkata, qala aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Oh, ratusan orang, ribuan orang nanya. Jumroh, antara jumroh ula, jumroh tsani, jumroh aqabah itu ada jarak. Ya, Rasul dan para sahabat melakukan jumroh, nanya di jumroh pertama, nanya di jumroh kedua. Karena nggak dijawab, ya sahabat, ya sudahlah, mungkin nggak ada lagi. Ya jihad itu yang paling keren, gitu kira-kira. Tapi tanya lagi, ada yang lebih keren lagi? Nggak dijawab. Tapi setelah jumratul aqabah, pada saat Rasul mau berpindah, ya sudah selesai dari jumrah aqabah, dia nanya, Rasul bertanya, aina sa'il? Qala ana ya Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, saya ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasul berkata di sini, kalimatu haqqin taqulu, kalimatu haqqin tuqalu inda zi sultanin jairin. Itu kalimatu haqqin, ucapan yang benar yang diucapkan ketika kepada sultan, kepada penguasa yang jahat. Jangan zalim, jangan makan uang rakyat misalnya. Pak, ini ada jalan berlubang, nggak bisa ditambal apa? Sudah ada korban. Nah, misalnya kita minta, ini ucapan benar. Belum lagi kita mengucapkan dengan ayat Allah, dalil. Kenapa Bapak merubah hukum Allah? Padahal para pezina itu harusnya dirajam, kenapa malah dinikahkan? Nah, misalnya, ini ucapan yang benar.
tapi diucapkan kepada siapa? Kepada pemimpin, kepada penguasa, menasehati mereka. Ini politik, ini aktivitas politik, itu anak-anak sekalian. Ya, ya. Fahaza, ini adalah nasun fil hakimi wa, ya, ini adalah nas kepada dalam masalah penguasa, wa wujubun wa wujubu qaulil haqqi indahu, dan wajibnya ucapan yang benar pada sisi penguasa itu, ai muhasabatihi, yakni maksudnya adalah apa? Memuhasabahnya, mengoreksinya. Fakifahul hukamil ladzi yahdimuna huquqar ra'iyah. Nah, maka perjuangan terhadap penguasa yang bagaimana? Yang menghancurkan hak-hak rakyat. Oh, yahdimun ini apa ya? Meremukkan apa? Hadama itu mah. Iya tadi maksudnya apa? Lalai terhadap hak rakyat. Atau yang bagaimana? Udah mau selesai kita nih ya. Yaksiruna fi wajibatihim. Atau dia ini mengurangi dalam kewajiban mereka kepada rakyat. Harusnya rakyat diberi makanan, nggak dikasih makan. Makanan buat rakyat malah dikorupsi. Kacau. Ya. Harusnya rakyat diberi pakaian, nggak dikasih pakaian. Harusnya rakyat dikasih perumahan, nggak dikasih rumah, malah disuruh kredit riba dan sebagainya. Nauzubillah. Penguasa yang mengurangi hak kewajiban rakyat yang harusnya dia penuhi, ya, kewajiban dia kepada rakyat, maka ini wajib dimuhasabah. Atau bahkan wa yuhmiluna sya'nan min su'unil ummati, atau dia mengabaikan kepentingan dari kepentingan umat, ya. Kifahu haula'i wa amsalihim fardun, perjuangan orang-orang dan yang semisal terhadap hal ini adalah kewajiban. Kenapa? Li'annallaha qad talabahu wa tabarahu kal jihad. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menuntutnya, memintanya dan juga menganggapnya atau menyandingkannya dengan apa? Seperti jihad. Paham enggak? Jadi luar biasa. Jihad itu luar biasa. Jihad itu bahkan orang yang masuk surga, para syuhadanya itu boleh mengajak 70 orang untuk masuk surga bersama dia. Oh, luar biasa nih. 70. Ini santri Al-Jawer aja belum 70. Iya dah? Ya kan belum 70. 50-an. Ya, dengan anak-anak TK ya. Jadi kalau ada orang yang syahid dari sini kita kenal, misalnya kita minta diajak masuk surga, boleh. Tapi kemudian ada yang lebih afdol lagi, apa? Muhasabah penguasa itu. Keren gak nih? Asik gak nih? Tapi muhasabah kepada penguasa yang zalim. Walaupun dikatakan di sini, bal ja'alahu min afdalil jihad, bahkan menjadikannya dari, ya, merupakan seutama-utamanya jihad. Faka'annahu qala, maka seolah-olah di situ dikatakan, maka sesungguhnya di situ dikatakan afdalul jihad indallah. Jadi seolah-olah dikatakan di situ yang paling utama dari jihad di sisi Allah adalah kifahul hukami az-zulmati, yaitu adalah perjuangan, ya, muhasabah maksudnya kepada penguasa yang zalim. Jadi penguasa yang zalim. Yang zalim gimana? Yang tidak melaksanakan hukum Allah. Jelas di situ, zalim dia itu. Ya, kalau ada khalifah yang tidak melaksanakan hukum Allah, harusnya
koreksi di situ kalau ada. Wa hadza wahduhu, ya kan? Dan inilah satu-satunya. Wa hadza wahduhu kafin, cukup lidalalati, untuk menjadi dalil ala wujubi muhasabatil hukam, atas wajibnya memuhasabah penguasa. Wa qad hassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah SAW telah mendorong ala mukafahatil hukami azulmati, ya, untuk berjuang mengoreksi penguasa tadi yang zalim. Bagaimana? Mahma hasala fi sabili zalika min aza, meskipun dihasilkan dari jalan itu atau didapati dari urusan itu kesulitan, ya, didapati penyiksaan, hatta walau ada zalika ilal qatl, ya, sehingga ya meskipun sampai hal itu kepada pembunuhan. Jadi ada orang yang kemudian mengoreksi penguasa, dibungkam, dimatikan, diracun, ditembak misalnya, nauzubillah, ya kan? Gara-gara penguasanya. Loh, kalau penguasa punya aparat, ya kan, punya senjata, punya nuklir bahkan mungkin, ya, ini bagaimana? Ini orang ini bikin saya panas kuping. Padahal kenapa dia panas kupingnya? Nggak bisa karena dia nggak melaksanakan syariat Allah, dikoreksi. Dulu sahabat itu cuma gara-gara pada saat itu, walaupun karena itu tidak mengetahui, tidak mendapat maklumat. Umar bin Khattab mendapat jatah pakaian 2. Kebetulan 2 bagian dibandingkan yang lain, ya kan? Dapat 2 bagian, sedangkan pasukan, sedangkan rakyat dapat 1 bagian pakaian. Kenapa engkau dapat 2 pakaian ya Umar? Oh, ditanya begitu. Ya kan? Kami dapat 1, kamu harus adil. Kalau enggak pedang ini mengadil kamu. Wah, itu walaupun itu rakyat, sahabat, kira-kira gitulah. Kamu harus adil. Kira-kira kan panas penguasa. Oh, saya udah bagi-bagi pakaian, malah disuruh adil. Dia nggak ngerti urusan. Baru dijelaskan, ini jatahnya anak saya Abdullah bin Umar, diserahkan ke saya. Kenapa? Karena jatah saya kalau 1 pakaian 1 bagian itu nggak cukup. Badan Umar itu tinggi besar. Kalau besar aja dikit. Kalau Umar bin Khattab itu tinggi besar. Jadi harus pakai jatah 2 pakaian orang. Dikoreksi. Nah, tapi diberi penjelasan bahwa benar Umar bin Khattab tidak salah. Ya tak? Nah, kalau penguasanya melanggar syariat Islam tadi, ya misalnya tadi melarang orang umroh, nggak ada umroh tahun ini, kita ingatkan jangan gitu Pak. Ya, nggak boleh, haram menghalangi orang untuk ke Baitullah misalnya. Panas dia, nggak mau nih orang ini, bungkam saja. Bisa itu sampai pada kematian, ya, pembunuhan. Dan ini ada hadisnya. Faqad rawa anhu, telah diriwayatkan tentang hal ini oleh Rasulullah SAW. Juga di sini maksudnya adalah annahu qol, ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, Sayyidu Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib maksudnya, ya, pemimpin para syuhada itu adalah Hamzah. Dan juga wa rajulun qama ila imamin